Halo, saya akan mempresentasikan mengenai kajian asuhan keperawatan keluarga dengan kasus kesehatan mental. Untuk slide yang pertama, definisi kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi diri mereka sendiri, artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal. Untuk masalah kesehatan mental sendiri adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karenanya, ini adalah kondisi yang mengganggu suasana kita, perilaku, pemikiran, atau cara orang lain untuk berinteraksi dengan seseorang. Jenis-jenis kesehatan mental sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah stres, yang kedua adalah gangguan kecemasan, yang ketiga depresi, dan yang keempat adalah skizofrenia. Untuk stres sendiri adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat baik secara emosi maupun secara mental. Untuk gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit untuk dikendalikan. Yang ketiga, depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Untuk skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental, yang pertama adalah cedera kepala, yang kedua faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental di dalam keluarga, yang ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, yang keempat kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanaknya, yang kelima memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otaknya, yang keenam mengalami diskriminasi atau stigma negatif dari seseorang, yang ketujuh mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat bagi dirinya. Selanjutnya mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan, utang, dan lain sebagainya. Yang kesembilan merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis. Yang ke-10 pengangguran, kehilangan pekerjaan, ataupun tunawisma. Yang ke-11 pengaruh zat racun, alkohol, atau obat-obatan yang dapat merusak otak. Selanjutnya stres berat yang dialami dalam waktu yang cukup panjang. 13 terisolasi secara sosial maupun merasa kesepian. Selanjutnya tinggal di lingkungan perumahan yang buruk terhadap kopinya. Yang kelima trauma signifikan. Lalu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang, terdapat beberapa faktor, yaitu pertama faktor biologis seperti gangguan pada sel saraf di otak, infeksi, kelainan bawaan, dan lain sebagainya. Untuk faktor psikologis seperti peristiwa traumatik seperti kekerasan dan lain sebagainya, kehilangan anggota keluarganya, kurang mampu dalam bergaul dengan orang lain, dan lain sebagainya. Lalu, gejala-gejala kesehatan mental yang terjadi pada seseorang. Yang pertama adalah merasa sedih dan tak punya harapan, muncul niatan untuk mengakhiri hidupnya, tak bisa mengendalikan diri dalam bersosialisasi, takut yang berlebihan tanpa alasan, perubahan pola makan, mood swing, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Ciri-ciri seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah merasa sedih yang berkepanjangan, mati rasa, sering marah yang berlebihan, sering merasa bingung, khawatir, dan takut, memiliki pengalaman buruk, mengalami delusi, paranoia, dan halusinasi, merasa sulit untuk berkonsentrasi. Untuk selanjutnya, peran penting keluarga dalam menjaga kesehatan mental di keluarga itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antar pentingnya keluarga dalam menjaga kesehatan mental, meningkatkan hubungan yang kuat di antara orang tua dengan anaknya, saling menghargai satu sama lain, lebih bahagia, dan lebih sehat. Berikut adalah contoh asuhan keperawatan keluarga dengan gangguan jiwa. Didapatkan data umum meliputi nama, usia, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Selanjutnya, riwayat dan tahap perkembangan keluarga.
Yang pertama, tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi dan penyebab yang belum terpenuhi, riwayat keluarga inti, riwayat keluarga sebelumnya. Lingkungan juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang, meliputi karakteristik rumah, karakteristik tetangga, komunitas, mobilitas geografis keluarga, sistem pendukung keluarga dan perkumpulan keluarga, dan interaksi dengan masyarakat di lingkungannya. Struktur keluarga ini meliputi pola komunikasi antar keluarga, struktur kekuatan keluarga, perkumpulan keluarga dan interaksinya dengan masyarakat, sistem pendukung di dalam keluarga. Yang merupakan sistem pendukung keluarga itu adalah saudara-saudara atau saudara dari si klien tersebut, sehingga dapat memberikan semangat untuk kedepannya. Untuk fungsi keluarga sendiri terdapat beberapa fungsi, seperti fungsi efektif, fungsi sosialisasi, fungsi keperawatan kesehatan, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi. Untuk stres dan coping keluarga itu berbeda-beda antara yang satu dengan dan yang lainnya. Yang pertama adalah stresor jangka panjang dan jangka pendek. Untuk stresor jangka pendek dan jangka panjang itu adalah memikirkan nasib atau masa depan anaknya sendiri yang mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk yang kedua, kemampuan keluarga berespon terhadap situasi atau stresor dan strategi coping yang digunakan untuk mengatasi situasi atau stresor tersebut. Respon keluarga yang baik terhadap stresor dengan mendekatkan diri pada Tuhan dan pasrah dengan keadaannya. Selanjutnya, harapan keluarga terhadap perawat berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Keluarga Tuan SI berharap anggota keluarganya dapat berperan masing-masing tanpa ada yang mengalami gangguan di dalam kesehatannya, sehingga semua bisa berjalan tanpa adanya hambatan. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri dilakukan secara head to toe, di mana seluruh anggota keluarga dilakukan pemeriksaan secara fisik. Dalam melakukan pengkajian masalah psikiatrik, istri dari Tuan SI mengatakan dirinya sering stres saat anak pertamanya mengalami perilaku kekerasan dan sedih terhadap hal tersebut. Untuk aktivitas kehidupan sehari-hari dari keluarga bisa dilihat di dalam slide, di mana untuk nutrisi ini bisa terpenuhi, eliminasi, memiliki kebiasaan yang baik, dan juga di dalam nutrisi, keluarga klien tersebut biasa makan 3 kali dalam sehari dengan menu yang dimasak sendiri, terkadang juga membeli. Dalam eliminasi, klien tersebut memiliki kebiasaan buang air besar selama 1 kali dalam 1 hari, sedangkan untuk buang air kecil tidak mengalami kelainan atau masalah. Untuk intake cairan sendiri, intake cairan dapat terpenuhi dengan baik dan mobilisasi beraktivitas di tempat dia di keluarganya. Dari tahap pengkajian di atas dapat ditarik analisis data, di mana data subjektifnya adalah klien mengatakan bingung saat tanya mengamuk, klien mengatakan tidak tahu, dan lain sebagainya. Untuk analisa datanya sendiri, yang pertama adalah data subjektif dan data objektifnya. Untuk problem atau permasalahannya adalah defisit pengetahuan, etiologi berupa kurangnya pengetahuan keluarga tentang perilaku kekerasan tersebut. Untuk analisa data yang kedua meliputi data subjektif dan data objektif. Untuk problem atau permasalahannya sendiri
adalah resiko adanya cedera. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan keluarga tentang perilaku kekerasan. Untuk selanjutnya adalah penapisan masalah. Dapat dilihat dalam masalah keperawatan mengenai defisit pengetahuan, kriteria, bobot atau skor, dan pembenaran yang telah disampaikan.